Subway, bisa apa kabar semuanya? Hope you all doing amazing. Selamat datang semuanya di Babu, segmen minim edit, minim effort, dan minim segalanya. Boy oh boy, episode gue dari Oshinoko udah keluar sekitar beberapa hari yang lalu. And as always, I got something going around this episode. Tapi sebelum gue bicara lanjut mengenai episode 2 dari animenya, ada baiknya kita refresh otak kita dengan apa yang terjadi di episode sebelumnya. Yang mana kalau kalian udah nonton, ya mungkin kalian bisa skip bagian ini. Tapi kalau kalian belum nonton, ya gue rasa lebih baik kalau kalian skip bagian ini. Itu lebih penting, karena nantinya jadinya spoiler. So anyway, di episode sebelumnya dari Oshinoko kita diperlihatkan bagaimana teaser dari drama Tokyo Blade yang akan diperankan oleh Aqua, Kana, Akane, dan yang lainnya di bagian awal episode 1. Dalam drama tersebut kita dikasih tahu kalau Aqua akan berduet dengan Akane yang akhirnya membuat Kana sedikit terprovokasi atau cemburu. Banyak juga karakter baru dan ada juga yang sudah muncul di season 1 dan kemudian memulai debutnya kembali di season ini, seperti Melt yang bermain dengan Aqua dan juga Kana di season 1. Di episode 1 kita diperlihatkan bagaimana Akane berusaha untuk bonding dengan Aqua yang sekarang sudah memiliki status dengan dirinya, walaupun hanya sebatas pekerjaan, dan hal tersebut membuat Kana yang punya rasa ke Aqua jadi sedikit panas. Di pertengahan episode 1 kita dikasih lihat kalau Akane dan Aqua secara implisit terprovokasi oleh latihan yang dilakukan oleh Himekawa dan Kana, yang tentunya bakal menambah bumbu di episode-episode kedepannya. Kemudian ada juga momen di mana Akane merasa ada yang janggal dengan naskah yang diterimanya, dan merasa bahwa karakter yang akan diperankannya memiliki karakter yang sangat jauh berbeda dari apa yang ia ketahui di manga yang menjadi sumber dari drama tersebut. Dan dengan disinggungnya hal tersebut oleh Akane, episode 1 ditutup dengan datangnya mangaka pembuat Tokyo Blade dan meminta untuk merevisi seluruh isi naskah drama Tokyo Blade yang sudah dibuat. That's basically what happened in the first episode. Now, let's talk about episode 2 of this anime. Di episode ini, cerita dibuka dengan kelanjutan dari episode 1 di mana para staff dibuat ketar-ketir dengan munculnya mangaka dari Tokyo Blade bernama Abiko yang mendobrak masuk dan langsung meminta untuk merevisi seluruh naskah yang sudah dibuatkan oleh Goasang, sang penulis naskah dari Tokyo Blade. Karena keputusan dari Abiko Sensei yang sangat mendadak tersebut akhirnya membuat seluruh studio Lalala yang menjadi wadah dari pendistribusian drama ini akhirnya dibikin kacau balau hingga jam tayang dari Tokyo Blade pun harus diundur. Tapi sebelum sampai ke keputusan pengunduran drama tersebut, kita diperlihatkan sebuah flashback yang menjadi pemicu keputusan dari Abiko Sensei. Dalam flashback tersebut, kita diperlihatkan sebuah adegan di mana Abiko Sensei bertemu dengan Kichijoji Sensei yang pernah menjadi mentor untuk Abiko dan membahas lebih dalam mengenai perihal pendistribusian manga ke media lain, yang akhirnya menjadi pemicu Abiko Sensei untuk mengeluarkan keputusan merevisi ulang seluruh naskah. Tapi sebelum adegan tersebut muncul, kita diperlihatkan bagaimana awal mula dari semua ini. Seperti bagaimana saat pertama kali seluruh cast dari drama Tokyo Blade bertemu dan sejauh mana karakter yang berada di season 1 telah berkembang. Dan yang paling terlihat adalah Melt yang mulai berkembang secara emosional. Dan juga kemunculan Kana yang bikin wibu Twitter menyala bagaikan anjing. Di akhir flashback ada sebuah momen yang memperlihatkan sisi aneh dari Abiko Sensei. Gotta say, she's weird. Good, back to the present. Dengan keputusan Abiko Sensei yang sangat mendadak dan mengejutkan, Goasang mendapatkan sebuah tamparan keras karena merasa bahwa semua usaha yang telah dilakukan olehnya menjadi sia-sia. Sama kayak usaha gue untuk dia yang ternyata hanya dianggap sebagai badut. Anyway, terjadi sebuah argumen antara Abiko Sensei yang tidak suka melihat bagaimana karakter yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri dengan mudahnya diubah oleh Goasang hingga tidak dapat dikenali oleh Abiko Sensei sedikit pun. Walaupun kenyataannya, kekacauan tersebut terjadi karena miskomunikasi yang terjadi antara Abiko Sensei dengan seluruh staf yang bekerja untuk drama Tokyo Blade tersebut. Di episode ini kita juga diperlihatkan beberapa fakta-fakta menarik seputar dunia adaptasi. Seperti contohnya bagaimana manga dapat diadaptasikan ke dalam sebuah drama dan lainnya. Ada juga kenyataan pahit mengenai seringkali penulis naskah akan mendapatkan kritikan dan juga hujatan yang sangat menyakitkan jika sebuah drama atau apapun itu tidak dapat memenuhi ekspektasi siapapun yang menontonnya. Lompat sedikit, setelah terjadi argumen antara Abiko Sensei dan Goasang, akhirnya Abiko Sensei memutuskan untuk menulis ulang seluruh naskah sendirian dan hal tersebut akhirnya membuat Goasang frustasi dan kita pun dapat melihat Goasang sedang berada di titik terendahnya. And gotta say, this is very sad. Episode kedua dari Oshinoko ini ditutup dengan fakta menarik mengenai Aqua yang tidak terlalu menyukai drama dan lebih menyukai film. Serta diakhiri dengan Akane yang mengajak Aqua kencan untuk memberitahukan apa itu stage round kepada Aqua. Tujuannya apa? Tentunya untuk membuat Aqua lebih menghargai drama dan membuatnya dapat lebih mendalami peran nantinya. Sejauh ini gue masih tetap menikmati Oshinoko karena hingga detik ini pun anime ini tidak terlalu bertele-tele. Bahkan di season keduanya saja penonton langsung dihajar dengan konflik yang sangat panas yang terjadi antara Abiko Sensei dan Goasang. Selain itu ada juga beberapa fakta menarik mengenai dunia hiburan yang sampai sekarang masih diberikan dalam animenya, and that makes a good selling point for this anime.
Dari konflik yang terjadi tersebut, gue bisa memperkirakan bahwa nantinya ada kemungkinan kalau Abiko Sensei akan kesulitan untuk menghidupkan dalam tanda kutip anak-anaknya, dan kemungkinan akan meminta pertolongan Goasang untuk kembali membuat naskah dengan arahan dari Abiko Sensei secara langsung. Atau jika hal tersebut tidak terjadi, maka kemungkinan kedua adalah Goasang akan berusaha membuktikan bahwa Abiko Sensei telah salah mengenai dirinya selama ini. But who knows, karena gue nggak baca manganya. So ya, kira-kira itu aja pendapat gue sejauh ini mengenai episode kedua dari Oshinoko. Sejauh ini, ya gue masih sanggup untuk membahas anime ini per episode. And I don't have any intention to stop. But anyway, bagaimana menurut kalian mengenai episode kedua dari Oshinoko? Apakah menurut kalian konflik yang datang di anime ini terlalu cepat? Atau mungkin kalian merasa agak kurang dengan episode keduanya? Why don't you just put everything you've got in the comment section down below? Anyway, terima kasih yang sudah nonton video yang cukup singkat kali ini, and I'm expecting us to meet again in the next opportunity. Have a nice day.